Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa na'udzu Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tentang kaidah lughah Arabiyyah, kaidah bahasa Arab di Jumat malam ba'dal maghrib, melanjutkan pelajaran nahwu dengan membaca Matan Al-Ajrumiyah, karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimallahu ta'ala. Sudah sampai membaca matan yang berbunyi wa ammal wawu fatakunu alamatan li raf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wahamuka liraf, dan di isim yang 5 atau tidak usah diterjemahkan, tidak apa-apa, asma'il khamsah, dan pada al asma'il khamsah apa saja itu? Yaitu abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wadumalin. Nah, untuk asma'ul khamsah itu syaratnya apa? Harus idhofah, harus mudhof, harus disandarkan. Maka terjemahannya bapaknya. Nah, bapaknya siapa? Maka ada tambahan di belakangnya, itu bebas. Bisa dhamir, bisa juga dhohir. Bapakmu, ya, bapaknya kamu, abuka. Kalau bapaknya dia seorang laki-laki, abuhu. Nah, itu min asmail khamsah. Yang lainnya sama. Akhuka juga bisa berubah menjadi akhu Zaid. Kamu ipar, ya, ipar, saudara ipar laki-laki. Nah, ipar laki-laki. Kemudian wafuka, apa mananya fu? Mulut, ya. Ini masih bisa mananya? Ya, pemilik, sahib, mananya itu sahib, orang yang memiliki. Maka kalau zu, dia menyandar kepada isim dhohir yang terutama yang apa namanya? Benda. Ya, benda, ya, jamad. Jamad itu benda mati. Baik, lanjutkan, atau sebelum lanjut mungkin ada yang masih iskal, belum paham, bisa ditanyakan dulu sebelum lanjut. Ya, ada ya. Begitu sambil murajaah terus ini. Murajaah lagi. Jadi kalau kita dengar kata i'rab, nah, ini kan masih bab ma'rifati alamatil i'rab. Apa yang kita bayangkan? Apa itu i'rab? Perubahan akhiran kata. Nah, perubahan kan? Nah, perubahan itu ada berapa? I'rab nasab, khafad, sama jazm. Nah, kalau kita dengar kata rafa, apa yang ada di bayangan? Ya, harokat akhir dhammah atau yang menggantikannya. Kemudian kalau kita dengar nasab, fathah atau yang mengganti. Kita mengenal di pertemuan yang lalu judul babnya bab ma'rifati alamatil i'rab, bab tentang mengenal tanda-tanda i'rab. Nah, tanda-tanda perubahan tadi. Jadi tandanya kalau kita tadi katakan rafa itu dhammah, itu asal. Ya, tanda i'rab rafa asal adalah dhammah. Namun ada yang bisa menggantikannya. Makanya penulis di sini mengatakan li raf'i arba'u alamatin. Rafa itu memiliki wawu wal alifu wan nun. Dhammah, wawu, alif dan nun. Nah, untuk dhammah dia sebagai tanda rafa untuk kata apa saja. Lam yattasil bi akhirih syai'un. Isim mufrad. Contohnya apa isim mufrad? Zaidun, waladun, lagi baitun, maupun muannats. Jadi antum menyebutkan zaidun, ya, pada dasarnya termasuk isim mufrad. Nah, kemudian tanda yang menggantikan dhammah wawu. Di antaranya wawu. Nah, wawu wa amal wawu fatakunu alamatan li raf'i fi mawdi'ain. Wawu terletak atau menjadi asmaul khamsah. Waladun. Terus apa lagi?
Aklamun jamak dari qalamun. Apa lagi? Abwabun jamak dari babun. Nah, berikutnya jamak muannas salim. Contohnya apa jamak muannas salim? Muslimatun. Apa lagi? Kemudian yang tadi yang wawu terletak pada dua tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Asmaul khamsah tadi sudah, yang jamak mudzakkar salim. Contohnya apa jamak mudzakkar salim? Muslimuna, mu'minuna, talibuna, mudarrisuna. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Rahimallahu taala, wa ammal alifu fi tasniyatil asma'i khassatan. Ikra. Ya. Wa ammal alifu fatakunu alamatan. Tan itu fathah tanwin. Lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Nah, yang tidak jelas bisa ditulis lagi. Artinya wa li raf'i untuk i'rab rafa, ya, untuk rafa fi tasniyatil asma'i khassatan. Pada tasniyatil asma itu secara arti asli ya, tasniyatil asma itu menjadikan isim bermakna dua. Jadi proses itu. Jadi isim kan asalnya satu maknanya, mufrad kan. Nah, tasniyatul asma itu arti aslinya dia menjadikan isim bermakna dua, atau ringkasnya itu al musanna. Beda muannas, tapi musanna. Musanna artinya kata yang menunjukkan makna dua. Khassatan secara khusus. Secara khusus. Berarti alif tanda khusus hanya untuk isim musanna. Jadi tasniyatil asma itu nama lainnya al musanna. Saya tulis kalau yang belum tahu tulisannya ya. Jadi tasniyatil asma. Ya, tasniyatil asma itu maksudnya adalah al musanna. Al musanna. Nah, kata yang menunjukkan makna dua. Kata menunjukkan makna dua secara khusus. Nah, isim musanna itu cara membuatnya. Nah, jadi cara membuat isim musanna ini adalah dari isim mufrad. Nah, dari mufrad ditambah alif dan nun dengan nunnya harokat kasroh. Nah, ini cara membuat isim musanna. Jadi musanna itu maknanya dua. Mana dua. Nah, contohnya isim mufrad seorang anak, alif dan nun. Nah, maka menjadi wala. Nah, ini dhammah tanwinnya dibuang mengikuti alif menjadi waladani. Waladani. Nah, ini artinya madrasatun tambah alif nun maka menjadi madrasatani. Ya, taknya yang tadinya tamar butoh menjadi mafsutoh, terbuka. Nah, ini bisa dibaca madrasah, bisa dibaca mudarisah, bisa sama aja. Sama aja kalau misalkan ini mudarisah berarti seorang guru perempuan, menjadi mudarisatani, dua orang guru perempuan. Tapi ini madrasah artinya satu sekolah. Ini menunjukkan dua sekolah.
Nah, difahami perubahannya? Isim mufradnya waladun menjadi waladani. Isim mufradnya madrasatun menjadi madrasatani. Nah, mana yang menjadi tanda untuk rafa? Ini kan tadinya dhammah, dia berubah menjadi alif. Nah, maka di sini alifnya ini. Jadi wa amal alifu fatakunu alamatan li raf'i. Paham insyaallah? Nah. Coba antum Mas, belakang Mas. Antum ya. Antum yang tunjuk. Satu meja bahasa Arabnya Mas. Meja. Nah, dua meja. Tinggal nambah alif dan nun. Nah, maktabani. Depannya Pak. Najmani, ya. Nah, depannya kunci bahasa Arabnya Pak. Miftahun. Ya, dua kunci berarti talibun. Nah, talibun. Jadikan musanna bisa? Talibani. Nah, insyaallah. Yang sudah bisa-bisa insyaallah tidak saya tunjuk. Tunjuk biar bisa ya. Nah, insyaallah bisa. Terus siapa lagi yang mau nyoba? Bisa Pak? Seorang dokter bahasa Arabnya apa? Seorang dokter perempuan itu ya, enggak apa-apa, dokter perempuan. Tabibun. Dua orang dokter? Tabibani. Nah. Antum Mas, belakang ya antum. Kasih contoh sendiri ya Pak. Ya. Baitun. Dharma baitani. Antum Pak, belakang Pak, ya. Belakangnya, ya belakang sendiri. Ani belakangnya itu. Masjidani. Nah, Masya Allah. Paham ya Pak ya? Jadi tinggal nambah alif dan nah itu isim musanna. Jadi di sini kalimatnya tasniyatil asma. Jadi membuat isim itu menjadi bermakna dua. Rumusnya tinggal nambahi alif dan nun. Nah, itu rumusnya itu. Tambah-tambahan kan gampang Pak ya. Nah, tinggal nambah alif dan nun. Nah, berikutnya kita lanjut lagi alamat yang keempat yaitu nun, huruf nun. Saya baca, antum ikuti ya. Wa amman nunu fatakunu alamatan li raf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsil mukhatabati. Iqra'u. Wa amman nunu fatakunu alamatan li raf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi ini kita sorof belum sampai fi'il mudhari ya, tapi sudah tasrifannya sudah ya. Tasrifannya kan sudah semua, tasrifan usul, fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul kan sudah semua kan. Cuman tasrifan fi'il mudhari belum. Ya, belum ya, baru tasrifan fi'il madhi yang fa'ala, fa'alu, fa'al. Ya, huruf nun fatakunu alamatan, maka dia menjadi tanda li raf'i untuk i'rab raf'i pada fi'il mudhari idza tasala. Idza itu ketika, ittasala itu bukan bacanya attasola ya, itu alif di atasnya ada kayak nain ya, aliful isnain. Pada kata fa'ala, ya, fa'ala kan ada alifnya toh. Nah, itu aliful isnain, itu dhamir tasniyah. Bersambung dengan dhamir tasniyah au dhamiru jam'in atau dhamir jamak.
atau domir jamak. Nah, domir jamak di sini yang dimaksud adalah jamak lidzukur, jamak untuk laki-laki, yaitu apa? Huruf wawu. Nah, kalau dalam fi'il madhi itu yang fa'ala, fa'ala, fa'alu, ya itu loh wawu. Jadi nyambung dengan wawu. Nyambung dengan wawu. Kemudian au dhamirul muannatsil mukhatabati, dhamir yang menunjukkan makna perempuan, al mukhatabah, mukhatabah yang diajak bicara. Yang diajak bicara. Kalau pada fi'il madhi tidak ada. Fi'il madhi tidak ada dhamir niyah, dhamir tasniyah. Dhamir yang menunjukkan makna dua. Nah, antum kasih tanda aja alif gitu aja. Dalam kurung alif. Dhamir tasniyah dalam kurung alif. Au dhamiru jam'in atau dhamir jamak dalam kurung wawu. Au dhamir yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Nah, nanti kita tuliskan lagi di papan tulis insyaallah. Sudah terjemahnya? Nah, kita sebelum bahas ini kita harus tahu fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' kita kasih contoh kata yang, nah ini fi'il mudhari'. Ditasrif, nah, kalau di Al-Kafi kan tasrifnya ke kiri ya, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Ini saya tulis ke bawah, tidak masalah ya, cuman beda tulisan aja. Kalau di Al-Kafi kiri tiga, mudah untuk ngasih catatan ke sampingnya. Nah ini yaktubu, nah ini takdirnya kita kasih dhamir sekalian ya, ini adalah huwa, pelakunya huwa yaktubu. Yaktuban. Kemudian hum yaktubuna. Kemudian setelah hum siapa? Taktubu. Jadi ini ya, ini jadi ta, taktubu. Kemudian taktubani. Kemudian ya, hunna yaktubna. Hunna yaktubna. Kemudian setelah hunna siapa? Anta. Setelah anta? Antuma. Kurang satu. Antuma taktubani. Taktubuna. Nah, kemudian anti. Ini anta, ini anti. Nah, taktubina. Taktubani. Kemudian siapa? Antun. Nah, ya tasrif far'i. Kalau di kitab lain tasrif lughawi. Jadi kalau usul, tasrif usul atau istilahi itu biasanya ke samping. Jadi kalau dibuat buku jadi satu tabel gitu, biasanya fi'il madhi, mudhari', masdar dan seterusnya. Jadi kataba yaktubu kitaban, katibun maktubun, uktub la taktub itu mendasar mendatar. Nah, adapun ketika menulis yaktubuna, takni yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Nah, mana fiil yang bersama dhamir tasniyah? Berarti yang dua-dua dulu. Jadi ini. Kemudian ini.
Ada lagi? Dah. Nah, berarti dhamir tasniyah. Kita ambil, geser ke kiri. Yaktubani, satu. Yaktubani. Mana lagi? Taktubani, sama, tidak perlu ditulis lagi. Jadi ini sama. Jadi ini 1, ini 2, kemudian ini sama kan? Ini 2 lagi, ini sama, ini berarti masih 2. Berarti yang taktubani satu lafadz berserikat pada 3 pelaku. Nah, jadi kalau yaktuba untuk 3 pelaku. Ya. Taktubuna, yaktubuna, taktubuna. Nah, ini namanya wawu. Jadi ini alifnya, ini alif, itu alif tasniyah. Ini wawunya, wawu. Nah, ini namanya dalam kurung wawu, wawul jam'i, kayak gitu aja. Artinya wawu jamaah boleh, wawul jamak juga boleh. Ya, mukhatabah. Huruf ya. Nah, jadi ini adalah al-fi'lul mudhari'u idza tasala bihi dhamiru tasniyah au dhamirul jam'i au dhamirul muannatsatil mukhatabah. Paham? Ini pembahasan. Ini di CI ini duluan melewati pelajaran shorof. Karena pelajaran shorof kita baru nyampe fi'il madhi kan, belum nyampe fi'il mudhari'. Nah, ini tambahan dulu. Jadi fi'il mudhari' itu tasrifannya seperti ini. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu. Apalagi meneh. Yang namanya af'alul khamsah. Nah, af'al khamsah di sini kita kembali ke pembahasan kita. Pembahasan kita adalah tanda rafa. Kan kita membahas bab ma'rifati alamatil i'rab kan? Babnya apa namanya? Nah, bab alif sama nun. Nah, kita berarti membahas tanda rafa yang nun. Nah, nunnya mana? Ini nunnya. Nah, ini nun. Kalau misalkan ada yang tanya, ini di sini ada nun juga nih. Nah, ini gunakan yaktubna. Nah, nun di sini bukan tanda rafa. Bukan tanda rafa. Ya, kemudian di sini juga ada lagi antuna, taktubna, ini juga bukan. Maksud tanda itu apa? Tanda itu artinya dia bisa berubah. Ketika rafa dia nun, nanti ketika nasab atau ketika kalau fi'il berarti jazm berubah. Tapi kalau yang di sini yang hunna itu tidak bisa berubah dia. Ani, una, kemudian ina. Nah, yaktubani, taktubani. Jadi ya ta, ta. Nah, itu. Belakangnya ani, una, ina. Yaktabani, ya apa yaktu ya, yaktubani sama dhamir muannatsah mukhatabah. Mafhum insyaallah. Paham ya? Yang penting paham dulu, masalah ngafal ke nanti pelan-pelan. Jangan dianggap beban. Banyak kan ya, emang banyak. Nah, kita pengen belajar bahasa Arab, memang bahasa kan banyak. Bahasa Indonesia kita banyak. Kita kok bisa bahasa Indonesia ya? Karena sejak kecil, sejak lahir sudah diajari bahasa Indonesia kan gitu. Ada pertanyaan? Bingung mau tanya apa ini? Semoga Allah memberikan kemudahan dalam memahami, memberikan istiqomah pada kita semua. Naktafi bihadzal liqa, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu